kabarnya hari ini? Luar biasa ya, puji Tuhan. Kita percaya kalau kita sama-sama Tuhan, kita akan tetap kuat, kita akan tetap sehat karena Tuhan Yesus adalah perlindungan kita. Amin. Oke, puji Tuhan. Oh, kami kira lupa. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saat hari ini kita mau sama-sama siapkan hati kita ya. Siapkan pikiran kita. Mari adik-adik yang di rumah duduk tenang. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kami mau cinta Engkau selamanya Tuhan. Terima kasih. Meskipun badai silih
pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Oh pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Lagi pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Oh tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap memuji Tuhan di rumah-rumah kami. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap bertepuk tangan, melompat untuk Tuhan. Kita semua yang siap memberi yang terbaik untuk Tuhan, sama-sama katakan amin. Ayo, semuanya kita mau berdiri. Ayo, ini yang masih duduk-duduk, ayo kita semua bangkit berdiri. Oke, kita mau sama-sama melompat, sama-sama bergerak untuk Tuhan Yesus. Ayo kakak, ayo kakak Samuel. Hatiku penuh nyanyian. Yuk semuanya tepuk tangan di atas kepala. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembala
saatnya kita mau apa ya Kak Lel? Wow, mau firman Tuhan. Oke, silakan duduk. Semuanya duduk tenang ya. Ambil Alkitabnya. Duduk tenang. Kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Oke? Kita mau nyanyi Allah mengerti, Allah peduli. Terima kasih Tuhan. Kita semua nyanyi Kak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti.
Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan berkati pujian penyembahan kami agar berkenan di hadapan Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Semakin hari kami anak-anak sekolah minggu boleh semakin taat, boleh semakin takut akan Tuhan Yesus. Dan saatnya Tuhan Yesus, kami akan sama-sama dengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan yang akan memberkati kami, menguatkan kami mulai menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan Yesus. Terima kasih, kami berdoa buat guru kami yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Kami percaya hamba-Mu dalam pengurapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan Yesus. Sama-sama yang siap mendengarkan cerita firman Tuhan, sama-sama katakan amin ya. Oke, kita mau sambut. Siapa ya? Siapa ya yang sambut? Oke, langsung aja kita panggil Tante Novi. Hai, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa di dalam Tuhan. Gimana? Tadi sudah menyampaikan pujian buat Tuhan. Seru ya? Nah, saat hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum Tante cerita nih, Tante mau bacain satu ayat yang mungkin adik-adik pernah dengar waktu kalian di rumah. Sebelumnya udah kenal belum Tante siapa namanya? Ya, kenalin ya. Kalau ada yang belum kenal, namanya Tante Novi. Nah, sekarang Tante Novi mau cerita tentang seorang tokoh. Tapi sebelum Tante cerita seorang tokoh ini, Tante mau kasih satu ayat buat adik-adik semua yang di rumah. Nah, dengarkan ya, di Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Di sini dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Ya, puji nama Tuhan. Siapa yang sudah pernah dengar? Sudah pernah dengar dong pastinya. Nah, sekarang kira-kira Tante Novi ngapain sih kok kita hormati orang tua? Kita harus menghargai mereka, menaati setiap omongan orang tua. Kira-kira Tante mau cerita apa ya? Nah, sebelumnya kita mau lihat dulu nih satu tokoh dalam Alkitab yang bagaimana ketika dia menghormati orang tuanya, ketika dia mentaati semua perintah orang tuanya, dia diberkati Tuhan secara luar biasa. Kira-kira siapa ya? Kira-kira ada yang tahu nggak nih siapa yang akan diberkati Tuhan ketika dia? Nah, Tante percaya adik-adik di rumah ketika adik-adik menghormati orang tua, Tuhan Yesus pasti memberkati adik-adik yang di rumah. Kita akan lihat videonya dulu ya. Raja pertama Israel bernama Saul. Raja Saul tidak taat pada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, "Carilah orang bernama Isai. Salah satu anak laki-lakinya akan menjadi raja Israel yang baru." Samuel bertemu Isai di Bethlehem. Dia mengamati 7 putra Isai. Mereka tampak tampan dan kuat. "Bukan mereka," kata Tuhan. "Aku tidak peduli penampilan. Yang penting bagiku adalah isi hati orang itu." Isai memanggil Daud, putra bungsunya yang sedang menjaga domba di padang belantara. Samuel melihat Daud dan Tuhan berkata, "Dialah orangnya." Daud pun diurapi menjadi raja Israel yang baru. Beberapa waktu kemudian, Israel berperang dengan bangsa Filistin. Goliat, prajurit raksasa Filistin,
menantang bangsa Israel agar mengirim jagoannya melawan dia. Semua orang Israel gemetar ketakutan. Saat itu Daud membawakan makanan untuk kakak-kakaknya yang ikut perang. Daud tidak takut mendengar tantangan Goliat. Berani sekali ia menantang pasukan Tuhan. Kata Daud, "Aku akan melawannya." Raja Saul terkejut dan menawarkan senjatanya kepada Daud. "Tidak," kata Daud. "Tuhan pernah menolongku membunuh binatang buas. Dia pasti akan menolongku melawan Goliat." Daud mengambil 5 butir batu dan ketapel. "Memangnya aku ini anjing?" Goliat meraung galak. "Kalian mengirim anak cacingan kurus kering ini untuk melawanku. Kau punya tombak," kata Daud. "Tetapi aku punya pertolongan Tuhannya Israel." Daud memasangkan batu di ketapel dan melemparkannya. Batu itu mengenai dahi Goliat dan raksasa itu tumbang. Orang Israel mengalahkan orang Filistin. Dengan pertolongan Tuhan, Daud menjadi pahlawan. Nah, sudah lihat ya? Wah, seru ya. Siapa ya tadi ya? Ya, kita tadi lihat video tentang Raja Daud. Ya, adik-adik tahu ya ketika Raja Daud dipanggil Tuhan, diurapi Tuhan, bahkan dia akan dipilih menjadi seorang raja, dia sedang apa? Dia sedang menghormati orang tuanya, yaitu lagi membantu orang tuanya menggembalakan kambing domba. Bahkan ketika orang tuanya ini, kira-kira nama orang tuanya Raja Daud siapa? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, siapa? Iya benar, Bapak Isai. Bapak Isai ini punya 8 anak laki-laki. Tapi ketika Samuel datang dan dia mencari untuk anak ini diberkati, Bapak Isai ini lupa akan Raja Daud. Bahkan Samuel berkata, "Mana anakmu yang satu lagi?" Baru dipanggil Raja Daudnya. Ketika Raja Daud datang, ketika saat itu dia lagi menggembalakan anak domba, dia datang, dia diurapi, akhirnya mereka makan. Dan kalian tahu adik-adik, ketika Raja Daud menjadi raja yang diurapi Tuhan, dia bisa mengalahkan raksasa. Siapa raksasanya? Ya, Goliat. Kita pernah mendengar ya, padahal kalau dilihat Raja Daud itu masih kecil, tapi Tuhan ketika memakai seseorang, Tuhan itu nggak melihat dia kecil, besar, tua, muda, kaya atau miskin. Tapi ketika dia menghargai Tuhan, menghargai orang tua, pasti Tuhan memberikan dia kekuatan. Seperti Raja Daud yang diberikan kekuatan. Sepertinya nggak mungkin deh tante, kan Raja Daud masih kecil, kok dia bisa sih mengalahkan raksasa? Gimana sih tante? Ya, semua kuncinya adalah ketika kamu menghormati orang tua, menaati orang tua kamu, Tuhan akan memberkati kamu. Bahkan kamu akan dijadikan sebagai raja seperti Raja Daud. Tante percaya mungkin saat ini adik-adik masih usia SD, ada yang TK. Nah, tapi mulai saat hari ini kita mau belajar untuk kita menghormati orang tua. Ya, siapa yang udah menghormati orang tuanya? Bener nggak menghormati orang tuanya? Kira-kira tanya mamahnya, "Mah, aku sudah menghormati mamah belum?" Bukan hormat ini ya, tapi menghargai orang tua. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kan adik-adik lagi di rumah nih. Siapa yang lagi di rumah? Semua lagi di rumah tante. Karena kita nggak boleh sama pemerintah untuk keluar dari rumah. Karena kita harus stay at home gitu. Nah, ketika kita di rumah, apa sih tante yang bisa aku lakuin ketika aku di rumah supaya aku menghormati orang tua? Banyak yang kalian bisa lakuin untuk kalian menghormati dan mentaati orang tua. Caranya apa tante? Aku nggak tahu tante. Nah, tante mau kasih tahu nih buat adik-adik semua.
Ketika adik-adik di rumah, adik-adik bisa menghargai orang tua. Nah, ketika dipanggil misalnya namanya Novi gitu ya, dipanggil orang tua, Novi sini bantuin mama. Bentar mah. Aduh, itu menghargai nggak sih namanya? Nah, pasti adik-adik tahu jawabannya. Enggak ya. Bagaimana sih cara menghormati orang tua? Caranya ketika kalian dipanggil, ketika kalian disuruh, berikan respon yang terbaik. Menghargai orang tua itu bukan ketika kalian mau sesuatu, "Ma, aku mau itu, mama cantik deh, mama baik deh, papa baik deh." Bukan seperti itu ya, tapi keadaan apapun kalian harus menghargai orang tua. Ketika kalian ada di rumah, ketika mungkin kalian bisa lihat orang tuanya, aduh orang tuaku kayaknya sibuk deh, aku mau bantuin mamaku deh nyapu atau nyuci piring selesai kalian makan, itu juga suatu bentuk menghormati orang tua, membantu mereka, menghargai mereka. Apa sih tante kalau suruh mentaati orang tua? Aku udah taat loh tante. Bener nggak sudah taat? Nah, kita mau belajar ketika Tuhan memberikan kita orang tua, kita sebagai anak Tuhan, kita harus mencintai orang tua kita. Ketika orang tua bilang, gak boleh keluar, harus di rumah terus, soalnya lagi ada corona nih, nanti takutnya kena virus. Nah, sebagai anak yang takut akan Tuhan, kalian juga harus mendengarkan perintah orang tua, mendengarkan aturan orang tua, harus di rumah dulu, jaga kebersihan, cuci tangannya sampai bersih. Nah, gitu adik-adik. Makanya ketika kita diberkati orang tua, mentaati orang tua, menghormati orang tua, tante percaya kalian akan diberkati Tuhan dalam kehidupan kalian, melalui kepintaran, melalui semua masa depan kalian. Tante percaya Tuhan akan memberkati. Kita mau belajar dari Raja Daud untuk bagaimana kita menjadi berkat. Sekalipun kita masih kecil, kita mau belajar menghormati dan mentaati orang tua. Karena apa? Jelas dikatakan di Efesus tadi bahwa ketika kita menghormati orang tua, ada janji yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, siapa yang siap mendengarkan dan menaati, menghormati orang tuanya? Saya tante. Oke, mulai saat hari ini mau komitmen dalam hatimu, kita komitmen dalam hati, kita berdoa sama Tuhan, kalau Tuhan aku mau menghargai orang tua mulai saat ini, karena aku mau Tuhan memberkati aku ketika aku menghormati orang tua, mendengarkan semua perintah orang tua, aturan orang tua. Saya percaya masa depan adik-adik semua Tuhan yang memberikan luar biasa. Nah, sebentar kita akan berdoa, kita akan menutup ibadah hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Kita percaya masih banyak berkat yang akan adik-adik terima. Yuk mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan kalau saat hari ini kami boleh mendengarkan dan melihat video yang ada. Kami percaya Tuhan melalui kehidupan Raja Daud kami mau belajar untuk menjadi pribadi yang takut akan Engkau. Bahkan kami menghormati orang tua kami Tuhan, mentaati semua perintah orang tua kami Tuhan. Karena kami percaya orang tua kami adalah otoritas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk memiliki rasa patuh terhadap orang tua kami. Bagaimanapun keadaan mereka, kami mau menerima mereka sebagai orang tua kami, seperti Engkau menerima kami sebagai anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan anak-anak-Mu masa depan yang terbaik. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami saat hari ini. Kami percaya Tuhan ada bersama kami dan boleh bersemayam dalam hati kami. Kami mengucap syukur, kami siap menjadi anak yang patuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Ya, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa saksikan untuk ibadah selanjutnya jam 11 siang di YouTube channel Ebenezer ya. Sampai jumpa.